subur menjadi benih yang terbaik Tuhan pada siang hari ini, sehingga kami boleh bertumbuh, berakar dan berbuah-buah lebat untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Yesus. Semua yang percaya katakan amin. Di nama Tuhan, saudara. Masih bersemangat? Haleluya ya. Di akhir retret kita pada siang hari ini, kita percaya bahwa ada banyak berkat Tuhan yang kita dapat ya, baik firman, urapan dalam setiap rekreasi, pemandangan yang indah juga kita bisa menikmati ya. Tuhan begitu ajaib, heran menciptakan alam semesta ini dengan saudara. Semalam udah dibilang sama teman saya Ibu Melina, itu penginjil, bahwa tubuh manusia ini ada 3 ya. Dari daging yang kelihatan kita sekarang ini, jiwa, pikiran, perasaan, kehendak kita di jiwa, dan juga roh. Manusia roh kita belum pernah lihat, tapi bentuknya seperti apa? Ya seperti kita ini, ya. Saya pernah punya teman, dia punya dikasih karunia penglihatan, dia menginjili teman saudaranya, susah nggak mau bertobat, sampai dia masuk di rumah sakit dan dia teriak-teriak minta tolong sama teman saya ini. Rohnya keluar, tubuhnya keluar dari rohnya itu, keluar dari tubuhnya itu, membuat dianya itu nggak bisa ditolongin lagi. Bentuknya seperti kita ini, manusia roh ini. Jadi kita ini casing ya, kalau HP ini kita, tubuh kita ini casing. Ini dari tanah kembali akan menjadi tanah, menjadi debu ya. Karena itu kita pada akhir zaman ini orang lebih lagi memperhatikan yang di luar ya. Misalkan, aduh dandan yang cantik ya, beli baju apa ya kan. Terus juga kita makanannya mau yang enak-enak. Itu semua yang diperhatikan daging, tubuh luar, tubuh jasmani. Kadang berolahraga supaya sehat nih. Kadang anak muda tadi main badminton, ya bagus juga, betul ya. Latihan jasmani terbatas gunanya, tapi ibadah mengandung janji untuk hidup sekarang dan hidup yang akan datang. Jadi ibadah itu adalah suatu apa saudara namanya? Latihan untuk manusia roh. Lah tubuh jasmani aja kita perhatiin, olahraga, makan yang sehat, buah, sayur, berenang. Kayak saya hobi berenang dari kecil. Ya, makanan yang bergizi, belum lagi vitamin. Covid ini yang vitamin laris banget saudara ya. Maka tubuh manusia itu ada 3 ya, ada manusia jasmani, daging, tubuh jiwa, dan juga tubuh roh. Kalau binatang, saya punya anjing ini di rumah, itu punya tubuh dan juga bukan jiwa, naluri, ya, naluri binatang. Jadi kalau kita sayang-sayang, dia bisa sayang kita. Pernah lihat orang anjing dikasih ke orang, dia dulu ngekos, ibu kosnya mau ngasih anjing ke orang lain, itu anjing bisa nangis. Saya lihatin, ini anjing kenapa bisa nangis ya? Itu soalnya Idul Adha, kalau itu yang mau pada dipotong tuh pada itu pada nangis, tahu akan disembeli, akan dipotong, dia nangis, bisa nangis. Binatang itu punya naluri, ya. Jadi beda, manusia ada 3, tubuh, jiwa, roh. Kalau binatang enggak, cuma tubuh dan juga naluri binatang, ya. Maka itu binatang bisa kita potong, bisa kita makan. Kalau tumbuhan itu hanya punya tubuh, ya, tidak punya naluri, hanya tubuh doang. Itu bentuk sayuran, caisi. Masa kita potong berdarah? Kan kagak, ya kan? Enggak kan? Nah, sekarang yang berharga di mata Tuhan kita ini manusia, diciptakan segambar serupa dengan Allah. Makanya orang bilang ke orang Kristen ada 3. Orang Kristen tuh nyembahnya 3 Tuhan loh. Ada Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus. Bukan. Kalau kita mengerti, kita ini seperti segambar serupa Allah. Ada 3 di dalam kita ini. Ada tubuh jasmani, ada jiwa kita, kehendak kita, dan juga ada manusia roh di dalam kita. Tuhan juga gitu, ada Bapa, Putra, Roh Kudus. Ketiganya satu, Esa lah Tuhan kita, ada ayatnya ya. Jadi pada akhir zaman ini Tuhan ingatkan kita untuk lebih lagi memperhatikan manusia roh. Seringkali kita daging lagi,
kedagingan, makan daging terus. Ya sebab itu ambil doa puasa, baca firman, itu makanan roh. Karena dibilang firman, roti hidup itu firman Tuhan, air hidup itu firman Tuhan. Baca, renungkan, lakukan. Pujian penyembahan menaikkan, ya itu masuk alam dimensi roh, ya. Pujian penyembahan jangan sampai orang dunia pun tahu. Mereka kalau mau ini yang apa ya, ibaratnya kalau mau masuk alam roh, mereka ada ritual-ritual lagu-lagunya, diulang-ulang, itu nembus alam roh. Baik lagu-lagu duniawi ya, misalnya rocker, tidak, akhirnya turun kosong jiwanya karena narkoba, kebiasaan itu karena kosong, ya. Tapi kita boleh diisi oleh Tuhan ini, itu manusia roh kita, ya. Pada saat kita bertemu dengan Tuhan, nah hidup roh kita dihidupkan, bertemu dengan Tuhan, ya. Kasihan kalau orang yang belum mengenal Tuhan, kosong, buat apa ya gue hidup ya, kok begini terus ya, kosong. Maka pelariannya ada ke macam-macam, ada kerja keras buat dapat uang, pasti uang segalanya. Maka mereka kejar uang, kejar jabatan, kejar juga nafsu daging, ya. Banyak saudara keinginan daging, ada keserakahan, ya, kepuasan nafsu, hawa nafsu, semuanya itu daging. Oleh sebab itu kita harus ikuti manusia roh kita. Pada akhir zaman ini jangan kita mikirin yang daging terus, ya, atau pikirkannya bisnis, uang, terus itu untuk apa? Kalau tidak untuk kemuliaan Tuhan, nanti ujung-ujungnya maut, ujung-ujungnya kita tidak berkenan, ya. Maka saya juga apapun yang saya lakukan membawa pada kekekalan, membawa kepada kerajaan surga, membawa upah. Saya seringkali mau nabur gitu ya. Saya tidak mengingat lagi apa yang saya tabur gitu. Kalau saya udah nabur udah gitu ya. Tuhan ini aku nabung di surga. Saya sering ngomong gitu. Apapun juga, baik uang, apapun barang, apapun doa, apapun perbuatan baik kita, nggak selalu uang ya. Itu kita bilang Tuhan saya nabung di surga. Tuhan saya berikan untuk saya punya upah nanti di surga, ya. Karena saya tahu hidup di dunia ini sementara, sebentar, seperti uap, sebentar kelihatan kalau ngopi ya uapnya kan lenyap. Itu hidup manusia. Jadi manusia cuma sejengkal, tapi kekekalan itu panjang, tidak terukur. Jadi jangan gagal fokus ya, fokusnya yang duniawi, yang daging terus. Karena tubuh kita ini tubuh dosa. Waktu Adam Hawa jatuh dalam dosa, ini daging kita ini ngikut apa yang dunia lakukan, apa yang iblis mau ikut keinginan daging, terus kita akan binasa ya. Nah ini ada firman yang saya dapatkan Yohanes 6:63 saya bacakan, rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna, ya. Sebenarnya daging ini tidak berguna, karena kembali akan menjadi tanah. Nah kemudian ada suatu kali ada seorang hamba Tuhan, dia namanya Kenneth Hagin. Nah dia mempunyai satu orang jemaat ya. Jemaatnya itu tuh hamba Tuhan di desa-desa gitu. Nah karena suami istri pendeta di pelayanan, nah kemudian tapi miskin ya, suami istri. Ini Kenneth Hagin yang cerita, suami istri ini hamba Tuhan tapi miskin di desa-desa di pelayanannya. Suatu kali, nah dia ngaca, istrinya ngaca, saya lihat wajahnya ngaca. Terus ada suara, kamu cantik, ngapain kamu jadi istri hamba Tuhan, kere, miskin, maksudnya hidup susah gitu ya. Udah aja kamu jangan jadi hamba Tuhan lagi. Kamu kawin tuh sama si itu yang kaya tuh, ya. Tau nggak? Dilihat sama pendeta Hagin itu, rohnya itu jatuh turun ke dunia orang mati. Di alam roh, ya turun, ya. Ibaratnya kalau kita melayani itu naik menuju kehidupan surga tuh naik, bukan turun. Lah ini dilihat sama pendeta itu, rohnya istri gembala ini turun ke dunia orang mati. Ya akhirnya ya gitu, tidak melayani lagi, ceraikan suaminya, kawin sama orang kaya. Itu saudara, roh kita perhatikan, jangan daging terus gitu ya, minum daging, kepuasan daging, nah berguna. Apalagi dikatakan Tuhan Yesus kan bilang,
Ada satu orang bilang, Tuhan Yesus, ini wanita ini sudah kawin berapa kali kawin sampai ke-6. Satu lagi satu meninggal, lagi kedua meninggal, lagi tiga meninggal, lagi empat meninggal. Yang ada padanya juga bukan suaminya. Nanti kalau dia mati, ini wanita ini suaminya yang mana tuh? Yang 1, 2, 3, 4, 5 yang mana? Ditanyain kan ayatnya kan? Ya kan? Jadi ceritanya ini wanita menikah dengan laki-laki pertama, suaminya meninggal. Kawin lagi kedua, suami meninggal. Sampai ke-6. Terus ada orang nanya, Tuhan Yesus, nanti kalau di surga itu suaminya yang mana? Yang 1, kedua, ketiga. Tuhan Yesus bilang, jangan sesat. Di kerajaan Allah itu daging tidak ada mengambil bagian sedikit pun. Kita nggak ada daging, ini nggak nyampe surga. Dan di surga pun tidak ada kawin mengawinkan. Jadi kalau ada ajaran agama lain dibilang di surga ada bidadari, itu ajaran sesat. Di surga itu tidak ada kawin mengawinkan, tidak ada seks. Di dunia ini ada seks karena untuk kita, Tuhan suruh beranak cuculah, penuhilah bumi. Di dunia ini kita ada seks, itu daging untuk beranak, mempunyai keturunan. Lah di surga nggak ada ambil bagian, karena kita nanti hidup seperti malaikat. Tubuh ini akan dirubah jadi tubuh kemuliaan. Hidup kita seperti malaikat, tidak ada air mata lagi di surga, tidak ada kesedihan, hanya ada sukacita, senang. Dan ya saya sarankan, maksudnya mendorong kita untuk perhatikan yang dari roh. Nih ada suatu hari saya punya kesaksian ya. Saya ini awal saya menikah sama suami saya ini ke satu perumahan. Karena dulu saya kan di kota ngekos, jadi gerejanya kan di kota. Tapi karena udah pindah jauh ke perumahan Citra itu, ya udah kita cari gereja yang dekat, gitu kan? Karena kan jauh, bisa sejam, 2 jam, gitu kan? Nah di dalam komplek itu ada satu persekutuan doa. Persekutuan doa ini dari gereja dari kota. Saya ikut ke persekutuan doa itu. Kenapa saya ikut ke persekutuan doa itu? Karena pendetanya itu penuh urapan, bener buat cun, bener buat apa? Jadi gitu loh. Pokoknya punya karunia lah, bener buat penglihatan. Karena dia juga pernah jadi Buddha, pernah lotung tuh potong lidah, ya nyambung lagi. Itu kan aneh, alam roh kan? Itu alam rohnya setan. Tapi dia bertobat, akhirnya dia mengembalakan komsel di kompleks kami. Saya ikut, saya senang. Terus kalau dari sedikit loh, dari berapa orang aja sampai puluhan, sampai kalau nggak sampai 20-30 orang akhirnya jadi gereja. Karena saya bilang saya tertarik karena dia pelayanannya pelayanan roh, bukan pelayanan biasa. Saya tertarik kok soal-soal yang roh gitu, alam roh gitu ya, apalagi alam rohnya Tuhan. Saya antusias, semangat. Karena saya waktu saya didoakan, saya maju ke depan, si pendeta ini, engkau akan diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Berapa? Langsung jatuh. Batin pendeta. Bisa saya begitu ya. Jadi udah pengalaman sih gubrak. Batin. Saya senang banget, saya terima, Tuhan, nanti saya diberkati nih. Saya juga doa keluarga saya miskin terus dari dulu. Wah, nanti saya diberkati. Saya bilang gitu. Saya ngomong sama bapak saya, Pak, nanti kita diberkati Tuhan tuh. Kita berlimpah-limpah sampai 3 kali tuh pendetanya ngomong. Gubrak langsung. Apa namanya? Rebah dalam roh, ya kan? Hebat nih pendeta. Jadi saya tetap kagum-kagum sama pendeta-pendeta yang punya karunia. Namun akhirnya jadi gereja ya, jadi gereja. Akhirnya dia jadi gereja, kita masih ngikut. Nah kemudian pelayanannya mulai ini apa namanya? Ada apa? Slack sama yang lain-lain gara-gara uang. Ya, yang dari roh jadi turun daging. Yang dari roh loh, yang kita semangat, antusias, dan jiwa-jiwa kita bawa. Yang dari roh, membuatan, kalau penglihatan semuanya. Ya kok jadi daging rebutan, uang. Memang
Itu, ini tubuh masih muda, perlu makan, perlu. Nah kemudian saudara, akhirnya yang dari roh yang on fire, yang penuh karunia turun, saudara, akhirnya resign jadi pendeta. Suami saya, kita pergi dari sini. Kita sama suami juga, kita pernikahan tuh di gereja itu awal-awal. Saya bilang, ini kenapa jadi pendeta lagi ya? Jadi banyak jemaat yang keluar karena dia nggak jadi pendeta. Ya udah, kita juga keluar. Tapi saya pernah ngomong sama pendetanya gini, Pak, mungkin saya ini mulutnya terlalu loncer atau dipakai Roh Kudus ya. Saya sampai bilang gini, Pak, Bapak kok mau mulai dengan roh tapi mengakhiri dengan daging. Dia sampai kayak kaget gitu. Ini mulut saya suka dipakai Tuhan. Di depan dia lagi saya ngomong. Bapak kok mau mulai dengan roh tapi mengakhiri dengan daging. Saya gitu loh. Ngomong saya berani, mulut saya loncer. Tapi dia kayak kaget begitu kan, kaget, terkejut gitu loh. Karena sampai hari ini pun dia udah kesekulelek jadi dia panggil hamba Tuhan lain untuk menangani gereja. Sayang dari gak punya gereja sekarang udah 2 ruko ini. Jadi hamba Tuhan dari luar panggil, jadi gembala upahan lah di situ. Ya, tidak kenal sama kita, dari luar nggak sama sekali. Nah, tapi banyak yang udah keluar. Nah itu saudara ya, jangan kita mengawali dengan roh, tapi mengakhiri dengan daging. Ya, jangan mengawali dengan semangat, sukacita ikut Tuhan, loncat-loncat. Ujung-ujungnya nggak Tuhan lagi. Banyak akhir zaman ini kan banyak yang murtad. Karena apa? Kesusahan. Pendeta ini nggak tahan, jemaatnya banyak yang susah. Ya. Jadi kan harus melakukan juga. Nah, hidup dari mana kalau full time? Ayo, hidup dengan iman. Pendeta juga harus hidup dengan iman. Makanya saya juga hidup dengan iman. Suami saya juga kerja buka toko, hidup dengan iman. Biar Tuhan kirim pembeli, doa tiap hari. Saya kalau ngomong Yusuf kurang habis, isi lagi dalam nama Yesus. Dengan iman. Ya, jangan ngandalin manusia terus kita telepon, bu yang suka nyumbang gitu. Bu kosong nih bu, mau isi lagi. Malu loh saya. Bukannya saya ini ya malu ya. Benar nggak? Kita mengandalkan manusia ini yang nyumbang suka ratusan juta nih, terus lagi kosong tuh saya telepon, bu ini lagi ada acara gini. Tolong dong bu dibantu gini. Enggak, saya malu. Saya panggil sama Tuhan, ini lumbu Yusuf tinggal sedikit, tolong isi lagi Tuhan, amin. Udah. Percaya aja nanti Tuhan kirim dari mana-mana ya. Jadi kita jangan mengandalkan manusia dan mengandalkan kekuatan kita sendiri. Andalkan Tuhan. Jadi setiap pagi doa, bangun tidur, mau berlutut, mengucap syukur untuk kesehatan, kekuatan, pekerjaan anak-anak. Itu kan anugerah Tuhan. Coba kalau sakit nggak bisa ngapa-ngapain, ya bersyukur sampai kita ada sampai hari ini tuh syukur. Ya, nah setelah itu nanti kirim minta malaikat-malaikat bawa dan pembeli-pembeli nih yang pedagang-pedagang bawa pembeli-pembeli datang gitu ya untuk berbelanja. Nah juga setelah kita diberkati jangan lupa juga menabur dari apa usaha tangan kita ini, memberi lagi baik pelayanan, membagi sembako atau beri orang miskin, itu harus ada juga yang kita tabur, jangan kita makan semua. Itu berarti benih kita tabur lagi. Ya saudara, jadi pada akhir zaman ini kita perhatikan rohani kita. Jangan jasmani. Kita nanti mau beli mobil apa? Kita mau makan apa? Kita mau kemana nih? Baju mana yang bagus? Jadi jasmani aja. Kita rambut kita di salon terus gitu ya. Ataupun kita make upnya boleh, bukan nggak boleh, tapi terbatas gunanya. Sebentar. Tapi perhatikan yang di dalam ini apa sih? Yang di dalam ini jiwa kita, hati kita, roh kita sudah diisi kasih makanan belum? Sudah diberikan makanan roh belum? Ya saudara, kalau nggak diisi lemah. Ciri-ciri yang rohnya lemah, rohnya miskin. Saya punya keluarga besar, mama saya di Jawa itu keluarga besar. Kira-kira ada berapa ya? 8 keluarga besar. Ada satu keluarga besar paling kaya, semua keturunannya toko emas semua.
Jadi ada keluarga yang lain tuh, lu lihat tuh keluarga dia tuh kaya semua. Maksudnya mungkin nyindir keluarga kami kali ya. Kami kan keluarga pendeta yang kere. Maksudnya susah. Maksudnya dengan iman ya. Padahal papa saya kan pindah rumah sana masing-masing nggak punya rumah, makanannya susah waktu kecil kan. Nah itu ada saudara yang lain bilang tuh, lihat tuh keluarga itu diberkati loh. Tuh ukuran manusia yang diberkati itu yang kaya dan kelimpahan, tokonya banyak, punya hotel, toko emas semua lagi. Ya, ini menurut saya loncat lagi. Yang ngomong ke saya ini sepupu saya itu, tuh lihat, dia Kristen loh. Ngomong saya tuh lihat, keluarga itu, mama punya cici, keluarga itu 8 bersaudara kaya semua. Tidak ada yang miskin satupun, tidak ada yang kejiwaan satupun. Semuanya kaya, hebat, punya titel, anaknya 4-4 yang sekolah dokter, ada yang ini pokoknya kaya, hebat, luar biasa. Ini mulut saya lonjar lagi saudara. Itu sepupu yang ngomong sama saya itu, adik mama saya punya mama saya punya adik cowok, jadi kita sepupuan lain lagi, itu sepupuan yang kaya beda. Ini mulut saya loncar lagi. Iya, mereka sih kaya bener, kaya secara jasmani. Ini mulut saya loncar lagi. Sesungguhnya mereka miskin, melarat, buta, dan telanjang. Mulut saya loncar lagi. Ada yang kayak di Wahyu loh. Ya, mereka punya emas berlian, toko emasnya banyak. Saya pernah kerja di situ waktu saya tamat SMA. Toko emasnya banyak. Ini lagi berkembang lagi banyak di mana. 8 itu jaya, kaya, raya, makmur. Kalau ukuran dunia mah udah sukses gitu ya. Ini mulut saya loncat lagi sama sepupu saya yang lain. Ih, kamu jangan gitu, lihat dia dari kelihatan secara nyata. Tetapi ini mulut saya meloncat lagi. Sesungguhnya mereka miskin, melarat, buta, telanjang. Berapa kali? Miskin, melarat, buta. Itu mulut saya loncat lagi. Udah ngomongin, kenapa saya ngomong gini ya? Nanti disampaikan lagi. Ini kan ngomongnya sama sepupu lain. Ini kan keluarga mama saya kan keluarga besar. Ini keluarga besar ini kaya raya. Nah ini yang contoh lu, maksudnya lu keluarga lu miskin terus, minta sumbangan terus, ditunggu terus, ditolong terus. Lu kapan majunya, lu kapan naiknya? Lu kapan masa mau dibantu terus? Gitu loh ibaratnya. Jadi saya mah ya, lu mau bantu silakan. Kalau stop lu nggak apa-apa. Sampai saya dibilang gini loh, kalau kamu nggak dibantu mati semua. Ada saudara saya ngomong gitu. Sampai saya bilang, Tuhan, seandainya saudara saya nggak nolong saya, nggak nolong mama saya kan waktu itu masih janda ada ya, nggak nolong keluarga kami, ada Tuhan kok, gitu loh. Itu saya ngomong sendiri sama Tuhan. Jadi dia ini ngomong sama saya, contoh lu jangan main tanya, kita nggak minta dibantu. Berapa lama lagi lu dibantu? Susah terus, berpuluh-puluh tahun miskin terus gitu. Jadi saya ini mulut loncat lagi ya begitu. Tapi saudara, nanti one day saya akan melihat mereka yang hidup secara daging, kasat mata nih, kaya, limpah, gak kurang-kurang, 7 turunan juga masih mungkin bisa ya. Tapi saudara tahu, saya nih yang nginep di situ 6 bulan saya kerja di situ. Tamat SMA, mama saya bilang, udah kerja sama orang, kita nggak bisa biayain lu kuliah. Saya tuh nggak kuliah, jadi sempat hopeless. Gue pintar-pintar, gue belajar percuma nih kayaknya gue nggak kuliah. Itu kurang iman saya dulu. Jadi udah kerja deh tamat SMA 6 bulan saya dikerja di saudara sepupu saya toko emas. Tahu saudara, setiap malam Jumat dia panggil haji untuk keliling saja. Jadi saya tuh kenapa Tuhan ngomong sesungguhnya mereka miskin, buta, telanjang, larat secara roh, ya. Dan kita anak Tuhan perkaya, roh kita, hati
dengan banyak memberi, menabur, berbuat baik, kita nolong orang tanpa pamrih, tulus, polos, jujur. Itu kita sebetulnya kaya di mata Tuhan, kita kaya. Maka sekarang terjadi shifting, perubahan. Tuhan mulai angkat kami, Tuhan mulai memulihkan kami satu demi satu. Saya akan melihat anugerah Tuhan, pertolongan Tuhan. Ada waktunya, bukan saya mendoakan mereka miskin apa celaka apa enggak. Karena yang dari roh itu akan jadinya jasmani. Kalau kamu hatimu kaya, engkau akan kaya. Sekalipun sekarang kamu miskin secara uang, tapi hatimu kaya, di tengah kamu gak punya duit pun, seperak, 2 perak, 1000, 2000, tetap bisa ngasih dong. Ada teman saya dari terpuruk, dari rumah, mobil, usaha, terpuruk sampai keliling-keliling di rumah kontrakan. Dia ke Indomaret, mau belanja buat kasih makan anaknya apa? Indomie. Dia dari kaya, orang kaya. Saya tahu di pintu Indomaret ada yang minta-minta. Orang pengemis, Ci, saya ini cuma ke beli Indomie ke Indomaret, itu uang saya terakhir. Masih awal-awal duit dari nggak ada uang lagi. Indominya itu dikasih lah sama si pengemis. Itu kaya hatinya. Sekalipun dia ini buat makan anak gua nih, tapi dia jatuh, belas kasihannya jatuh, dikasih juga. Sekarang Tuhan pulihkan, dia punya rumah lagi, punya mobil lagi. Itu Tuhan. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Jadi yang Tuhan minta kita kaya di dalam roh, kuat, perkasa. Hati kita pun kaya. Ya. Jadi jangan terbalik. Mereka secara duniawi kelimpahan, secara daging hebat, secara daging bertitel, kaya sampai toko emas ribuannya di mana-mana, tapi sesungguhnya hati mereka miskin, pelit, kikir, gak pernah nolong orang, keras, bisa menjarain orang. Ada kasus dia sekolah lagi sebagai pengacara, sebagai anak bisa menjarain orang, jahat. Dan yang saya dengar juga punya hotel. Hotelnya itu ada 1 ruangan buat penyembahan Nyi Roro. Itu belum waktunya aja kalau setan ngambil lagi, ya, tumbal tuh, ya. Jadi kita bersyukur aja. Keadaan kita ini sekarang ini, ayo naik roh kita, kuat, hati kita juga diperluas, mempunyai kasih, ya, ada kekuatan dari Tuhan. Sehingga dikatakan di dalam firman-Nya, saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, bahwa yang dari daging dan darah tidak dapat bagian dalam kerajaan Allah. Ya, jadi kalau kita ikutin daging, manusia daging terus, tidak akan masuk surga. Dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Jadi kalau kita ikutin kedagingan terus, ikutin hawa nafsu terus, kemarahan, ya, coba nanti saya bacakan yang terakhir, keinginan daging dan keinginan roh itu apa. Ya, jadi kita hidup oleh roh, jangan hidup ikuti daging. Pada saat kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, roh kita hidup, roh kita bersatu dengan roh Tuhan. Yang lama mati dikubur, perbuatan-perbuatan kita juga yang jahat mati, ya. Tapi seringkali jiwa ini masih hidup, masih pertentangan, mau ikutin roh atau ikutin daging. Jiwa ini pikiran kita, perasaan kita, hati kita masih mau ikut dosa apa ikut Tuhan. Jadi pertentangan. Jadi banyak orang akhir zaman ini banyak yang sakit jiwa karena pertentangan. Gue mau ikut Tuhan, entah setan bilang jangan ikut Tuhan, jangan. Jadi pertentangan. Gimana kalau kita mau kuat, mau menang, makan roh, firman, pujian penyembahan itu roh, masuk alam roh. Maka kita kalau masuk alam roh, dimensi roh itu pujian penyembahan yang dalam, jangan biasa-biasa lagi. Ya, jangan lip service nyanyi, pikiran layang-layang. Ini mulut nih ya, dipakai Tuhan untuk memuji Tuhan dalam segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan kita.
segenap roh kita masuk dimensi roh. Ya, pada akhir zaman ini kita lebih lagi perhatikan yang dari roh. Jangan ikutin daging, karena daging tidak akan mengambil bagian dalam kerajaan surga. Pada saat kita nanti Tuhan Yesus datang kedua kali rapture, diubah tubuh daging ini, lenyap diganti manusia roh. Ya, nah saya bacakan di dalam Galatia. Nah, ayatnya yang bagus juga ya, Galatia 3 ayat 3. Kamu telah mulai dengan roh, maukah kamu sekarang mengakhirinya dalam daging? Nah, jangan mau ya. Ada ayatnya begitu. Kamu memulai dengan roh, tapi maukah kamu mengakhirinya dengan daging? Nah, saya bacakan ya di dalam Galatia 5 ayat yang 16. Hidup menurut daging atau roh. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan mengikuti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak bisa melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata. Nih saudara dengar ya, satu-satu nih. Perbuatan daging telah nyata, yaitu 1. Percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala. Penyembahan berhala, nyembah patung-patung ya, ataupun hal-hal yang kita berhalakan. Bisa uang, bisa apa, bisa berhala. Kita lebih mengasihi anak, lebih mengasihi suami, lebih mengasihi pekerjaan, lebih mengasihi pelayanan, lebih mengasihi mobil. Yang baru dapat mobil motor, jangan mengasihi motor daripada lebih daripada Tuhan ya. Atau mobil lebih dari Tuhan, itu jadi berhala ya. Ya, jadi penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati. Masih ada nggak? Amarah, kepentingan diri sendiri, egois. Saya, aku. Nah, itu egois. Kepentingan diri sendiri, pencideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan. Nah, dulu Bapak Nathanael juga udah mabuk. Jangan lagi, udah itu hidup lama di kubur. Saya masih ingat juga, saya itu dulu pernah ke Dugem cari ekstasi. Saya pikir ekstasi itu boleh. Gimana ya beli ekstasi sebenarnya? Kamu baru mau coba ya? Makanya obat-obatan hati-hati. Saya nggak tahu, saya kira boleh legal. Setengah 160.000 Pak, 2003. Saya pergi sendiri ke Dugem, lagi stres tingkat tinggi. Ontek setengah dimakan sama yang beli, saya nggak kenal, dimakan sama dia. Saya dikasih separuh Pak. Itu langsung sukacita banget, gembira banget. Nggak tahu kalau istilah dunia kan on, Pak ya, on kan Bapak bilang on, oh itu on artinya. On, saya bilang jingkrak, saya ikutin musiknya tidur. Gila kali gua ya, gua masih sadar. Gila kali ya, gua gila kali ya. Saya diamin, saya tahan lagi on. Bahasa lo yang keluar juga, bahasa lo di diskotik saya. Itu yang saya alami. Bahasa lo di diskotik, saya bilang rubuh di diskotik, hancur, gak ada yang lagi ke tempat ini, rubuh, saya bilang gitu. Itu nubuatan, nanti ada mungkin gempa bumi hancur itu semua. Ya, itu pengalaman yang aneh. Makanya obat-obatan hati-hati bisa merusak jiwa, syaraf jiwa. Makanya suntikan cairan apapun yang kita terima, kita nggak tahu dalamnya apa, bisa merusak jiwa. Kalau Tuhan bilang jangan. Saya nurut aja sama Tuhan, bukan nurut sama pemerintah, nurut sama Tuhan aja. Pemerintahan ini nanti akan dikuasai antikris. Bangsa-bangsa akan rubuh, akan berdiri pemerintahan antikris. Ya, itu ikutin Tuhan, kerajaannya tidak tergoncangkan. Ya, kembali lagi ke tadi dikatakan kalau ada manusia daging, apalagi tadi dengki, kemabukan, pesta pora, terhadap semuanya ini kuperingatkan kamu
bahwa barang siapa melakukan hal demikian tidak dapat mengambil bagian dalam kerajaan Allah. Jadi kalau ikutin kedagingan, ikutin manusia daging, akan binasa, gak nyampe surga, akan Tuhan bawa ke neraka. Ya, dikatakan di sini tidak akan mengambil bagian dalam kerajaan Allah. Nah, sekarang kebalikannya. Tetapi jika kita mengikuti keinginan roh siapa? Roh Tuhan, Roh Kudus yang telah masuk dalam diri kita, maka kita akan ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang semuanya itu. Jadi barang siapa menjadi milik Kristus, dia telah menyalibkan daging. Disalibkan, selalu muncul, gua mau serakah nih. Ingat, salibkan, tahan. Mau makan yang banyak. Saya tuh dulu tuh dari kecil karena susah, hobi makan. Karena mama saya udah setiap hari makan daging. Kecil kalau makan daging ayam rebutan kita anak berenam. Telur satu dadar dipotong 6, telur satu butir dipotong 6. Jadi kalau mama saya ada yang mama saya ada yang undang untuk ke pesta pernikahan orang gitu teman mama, saya paling ngacung nomor 1, makan enak. Makan enak, ayo tuh ikut tuh. Saya tuh si Aiko tuh bilang, ayo ikut mama yuk, karena kita makan enak. Misalnya kan pesta kan makan enak, ada sate gobi, ya kan, ada asinan, ada capcay, ada mie, ada pokoknya makan pesta lah. Nah itu saya nomor 1 ikut mama saya. Karena apa? Miskin susah, makan nggak enak-enak. Nah kalau ke pesta itu barulah aku makan enak, ya kan? Jadi sampai sekarang pun jadi saya suka makan. Sampai pertobatan pertama saya, Tuhan ngomong apa? Ngomongnya, akulah roti hidup yang turun dari surga. Barang siapa mengikuti Dia, gitu. Maksudnya makanan jasmani ini dapat remanya tuh gini, pokoknya kita ini, maksudnya saya ini harus menguasai diri, jangan banyak makan gitu pokoknya. Ada tuh ayatnya, saya lupa ayatnya di mana. Maksudnya harus banyak makan firman. Makanan roh itu firman, ya. Jadi saya tuh dituntut Tuhan untuk lebih lagi perkara rohani, ya. Jadi kalau kita ikuti kedagingan terus, makan, akhirnya bisa daging ini lebih kuat, ya. Makanya kita lebih lagi ambil doa puasa. Jadi pada saat kita mau marah, lagi puasa lemes, saya pernah mau marah nih sama orang, kesel. Udah gak ada tenaga karena lagi puasa. Ya, jadi itu salibkan daging itu dengan berpuasa loh saudara. Salah satu caranya salibkan. Setiap ada pikiran negatif, usir, tengking dalam nama Yesus. Kan mana iblis nih ya, lo tau lu begini. Gua kan gak begitu, usir dalam nama Yesus. Harus punya kecerdasan roh, cerdas roh kita. Setan mau nyerang, setan mau intimidasi, setan lewat orang-orang, difitnah saya di tengah jalan. Lu gini. Saya difitnah di tengah jalan, dimaki-maki orang lu, saya pernah. Saya nggak tahu apa-apa kak. Saya pengen marah lagi ya. Gua nggak tahu apa-apa. Lu marah-marahin gua, lu fitnah gua. Nggak bisa seperti domba yang penuh, diam aja. Terobek loh daging kita, terobek. Saya tuh persekutuan doa tuh banyak banget orang yang bermasalah karakter, ada yang pemarah, udah ya banyak karakternya. Jadi saya tuh kadang seperti domba yang perlu, jadi kayak dibawa lagi ke mesbah Tuhan, cuma bisa nangis sama Tuhan. Memang akhirnya orangnya minta maaf, salah nembak orang, salah maki orang gitu. Ya itulah perobekan di jiwa saya, ya. Perobekan demi perobekan di jiwa saya supaya muncul yang roh, muncul yang murni, muncul yang benar. Roh kita itu yang sudah terhubung dengan
Tuhan harus yang keluar. Seringkali jiwa kita nutup, jiwa kita nggak mau, jiwa kita masih mau melawan, jiwa kita masih egois, jiwa kita masih mau ngikutin keinginan kita. Itu harus dirobek melalui apa? Masalah, problem hidup itu merobek jiwa sehingga manusia roh kita muncul. Ya. Jadi saudara bersyukur sekarang sampai hari ini saya bisa bilang terima kasih Tuhan untuk setiap masalah. Sampai hari ini pun saya masih ada masalah, dihianati sama teman yang merubah semua ke nomor rekening saya ke nama dia. Saya cuma bisa nangis. Bukan karena soal duitnya, bukan kok bisa begitu ya. Itu tuh uang untuk orang banyak. Kayak seperti rat-rat ini kan kita biayai dari Lumbung Yusuf. Kenapa diganti semua ke nomor rekening satu orang ini jadi masuk ke dia semua? Ya kan, lah YouTube saya. WA-nya konseling saya. Saya konseling orang, saya doain orang, nah masuk duitnya ke dia. Ibaratnya, ini orang gak mikir gitu ya. Saya bilang, tapi udahlah Tuhan, saya bilang ada hal-hal yang memang harus kita cut. Kadang kita kasihan. Saya tuh orangnya penuh belas kasihan loh. Kalau lihat orang nangis, saya ikut nangis. Kalau nonton film sedih, saya ikut sedih. Itu saya. Tapi kasih itu ada kuasa juga, jangan salah. Tuhan itu ada kasih, ada kuasa, ada surga, ada neraka. Kamu kalau kasihan terus, nggak bisa begitu. Kenapa Tuhan ciptain neraka? Karena Tuhan itu ada ketegasannya Tuhan. Kalau kamu auban terus dikasih tahu, ayo cari Tuhan, ayo dekat Tuhan. Kamu mau hidup, mau ke surga, cari Tuhan, dekat sama Tuhan, bertobat sungguh-sungguh. Kalau masih kerasin hati, auban, kamu bertobat, neraka Tuhan udah sediakan. Ya pilihan di tangan saudara dan saya semua. Mau ikut Tuhan atau enggak, terserah. Sekarang Tuhan bebas. Ya, udah berulang-ulang Tuhan mengulurkan tangan, ayo bertobat, ayo sungguh-sungguh, ayo berubah, ayo ikuti jalanku. Tapi kalau manusia masih ikutin daging, ikutin kemauannya sendiri, kerasin hati, nggak mau ke Tuhan, ujungnya maut. Ya saudara, itu jadi saya belajar, oh Tuhan, kalau memang teman ini nggak bisa saya temenin lagi, udah deh saya menjauh Tuhan. Tadinya kadang kasihan, saya kadang transferin duit, saya bantuin segala macem, kasih dia uang listrik, kasih dia uang air, kasih dia modalin ini itu. Tapi orangnya nggak mau cari Tuhan, malah jahat, ya. Makanya saya bilang akhir zaman ini yang jahat makin jahat, sejahat-jahatnya manusia. Kalau yang baik, tambah benar, tambah kudus, tambah suci, tambah jalannya lurus, naik ke surga. Begini, dalam alam roh tuh kita naik. Tapi kalau kita bebal-bebal, nggak mau bertobat, turun ke dunia orang mati, ke neraka. Itu yang dikasih penglihatan pendeta-pendeta ini. Istri gembala itu mengikuti jalan dunia, mengikuti keinginannya, akhirnya turun rohnya. Walaupun dia masih hidup, masih dalam pernikahan atau cerai apa, tapi sesungguhnya rohnya itu sudah turun ke dunia orang mati, ke neraka. Ya, pilihan di tangan saudara dan saya. Ya, ada juga tadi apa? Keinginan roh itu, kelemah lembutan, penguasaan diri, tidak ada hukum yang menentang semuanya itu. Barang siapa menjadi milik Kristus, nah, ia telah menyalibkan dagingnya. Dengan segala hawa nafsu dan keinginannya disalibkan. Dikerat, dibuang, disalibkan. Sekali muncul, disalibkan lagi. Ya, jikalau kita hidup oleh roh, kita akan dipimpin oleh roh. Nah, kita akan menuju kerajaan Allah. Amin, saudaraku ya. Firman Tuhan pada siang hari ini yaitu kematian daging dan kehidupan oleh Roh Kudus. Yuk kita bangkit berdiri. Kita naikkan satu pujian lagu ini, Rohmu yang hidup. Bisa kan? Rohmu yang hidup. Ya Jesus, yang hidup penuhi
akan berubah menjadi serupa segambar dengan Engkau. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin.